Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik memberkati kami selalu. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ope dang namangunai beuhum tuakkana di bagasan Kristus Yesus akanaso mar pangalahu marguru tu daging na marguru tu toddido. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jika kita baca firman Tuhan ini ayat 1 dan kita lanjut ke ayat 2, dikatakan di sana, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bagaimana kita mendengar kata tidak bersalah, bebaskan dia ketika seseorang itu sedang menanti hukuman mati? Faktanya adalah bahwa seluruh manusia sedang menanti hukuman mati yang secara adil dihukum karena terus-menerus melakukan dan melanggar apa yang ditetapkan Allah. Tetapi karena kasih-Nya, Dia datang ke dunia ini di dalam Yesus Kristus. Tanpa Yesus, kita tidak akan memiliki harapan sama sekali. Tetapi syukur kepada Allah, Dia telah menyatakan kita tidak bersalah dan memberi kita kebebasan dari dosa dan maut, serta Dia berikan kuasa untuk kita melakukan kehendak-Nya. Roh yang memberi hidup ini adalah Roh Kudus. Dia ada pada saat dunia diciptakan. Dialah kuasa di balik kelahiran kembali setiap orang Kristen. Dia memberi kita kuasa untuk yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu firman Tuhan katakan bagaimana kita berada di dalam Kristus, sehingga kita bisa melakukan apa yang seturut dengan kehendak Kristus. Dan Roh Kuduslah yang menolong kita untuk menyadari bahwa kita berada di dalam Kristus Yesus. Berada di dalam Kristus Yesus berarti kita di bawah kendali Kristus Yesus. Dia yang membentuk kita, Dia yang membaharui kita melalui Roh Kudus. Pembaharuan oleh Roh Kudus terus-menerus terjadi dalam diri kita, agar kita tidak kembali kepada kehidupan keberdosaan itu. Namun perlu sekali ada kesiapan dari kita untuk dibaharui setiap hari oleh Roh Kudus. Karena pembaharuan oleh Roh Kudus ini bersifat menyeluruh, artinya menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Tidak membedakan soal kehidupan jasmani atau rohani. Artinya, jika kerohanian kita dibaharui oleh Roh Kudus, maka akan berpengaruh kepada kehidupan jasmani kita. Setelah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tugas kita adalah dengan ketaatan, keberanian untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada dunia, kepada seluruh makhluk. Seluruh aspek kehidupan kita pakai dalam pemberitaan keselamatan dan kemerdekaan yang dianugerahkan bagi kita di dalam Kristus. Kita yang hidup oleh Roh akan selalu memikirkan apa yang berasal dari Roh Kudus. Sebaliknya, orang yang hidup dalam keinginan daging hanya akan memikirkan keinginan daging, dan orang yang demikian tidak berkenan bagi Allah. Artinya, hal yang berkenan bagi Allah adalah jika kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita hidup di bawah, di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus, maka kita akan selalu memikirkan, bukan sekedar mendengar hal-hal yang datang dari Dia. Sahabat yang diberkati Tuhan, hiduplah di dalam Yesus Kristus, hiduplah di bawah kuasa Roh Kudus, dan lakukanlah apa yang telah kita terima dari Tuhan. Perintah dan larangan yang dinyatakan kepada kita,
Lakukan apa yang diperintahkan, hindari apa yang dilarang oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memproses kita, dan selalu membaharui kita untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam Kristus Yesus. Dan kami merasakan kami telah diselamatkan, kami telah diampuni, kami telah dibebaskan. Tetapi kami taat sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus yang menuntun kami melakukan hal-hal yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.